Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kitab Khulasah Nurul Yakin bab 26 juz 1 yang berjudul Terkepungnya Nabi SAW dan keluarganya. Nah, jadi pada pembahasan kali ini Nabi mendapatkan boikot dari segi ekonomi, dari segi makanan dan sebagainya, dan apapun itu, dan Nabi beserta keluarga-keluarganya dikucilkan oleh kaum Quraisy. Yang pertama, tatkala orang-orang kafir Quraisy mengetahui bahwa agama Islam telah menyebar di berbagai golongan, mereka memutuskan untuk membunuh Nabi. Nah, jadi gangguan orang kafir Quraisy ini benar-benar luar biasa. Nabi ini benar-benar dikepung mati-matian. Setelah disiksa sahabatnya, diancam, bahkan sekarang yaitu orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi. Nah, kemudian yang kedua yaitu kemudian mereka mengepung Nabi dan keluarganya di Syi'ib, atau di sini disebutkan di Mekah. Orang-orang kafir Quraisy menahan bahan makanan untuk beliau dan keluarganya. Mereka sepakat tidak akan mau berdamai kecuali bila keluarga Nabi mau menyerahkan beliau untuk mereka bunuh. Jadi ceritanya Nabi ini tinggalnya di di Syi'ib dan di Mekah. Nah, jadi di situ ada Syi'ibnya Bani Hashim dan Syi'ibnya Bani Al-Muthalib. Jadi Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ini adalah keluarganya Nabi. Jadi Nabi Muhammad, bapaknya namanya Abdullah, bapaknya namanya Abdul Muthalib, bapaknya namanya Hashim, bapaknya lagi namanya Abdi Manaf. Nah, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Nah, Abdi Manaf ini punya anak punya anak namanya Hashim dan Al-Muthalib ini. Nah, ya, jadi punya anaknya namanya Hashim dan Al-Muthalib. Nah, Hashim ini memiliki keturunan yaitu Nabi Muhammad itu. Nah, jadi Al-Muthalib, Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib. Nah, keturunan-keturunannya Hashim dan keturunan-keturunannya Al-Muthalib ini dikucilkan di situ. Dalam surah Nabi karangan Syekh Ramadan Al-Buti, di situ diriwayatkan bahwasanya di situ yang dikepung di situ adalah Syi'ibnya Abdul Muthalib dan Syi'ibnya Al-Muthalib dan Syi'ibnya Bani Hashim. Nah, di situ. Jadi yang terkepung yaitu adalah Bani Al-Muthalib dan Bani Hashim. Nah, yang mana itu adalah keluarga-keluarganya Nabi. Nah, semua orang yang terkepung itu tidak semuanya yaitu orang Islam. Karena orang Islam di situ masih sedikit kan, tapi yang terkepung di situ banyak. Nah, mengapa orang kafir Quraisy yang termasuk Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib itu mau diboikot? Karena orang-orang Arab itu memiliki jiwa sosial kesukuan yang tinggi. Jadi kalau sukunya ada apa-apa dia berani membela meskipun tidak seagama. Nah, jadi kalau misalnya makanya ada peperangan antar suku itu karena memang saking getolnya fanatisme kesukuannya. Jadi golongannya itu benar-benar dibela. Kalau ada apa-apa yang yang mengancam golongannya, dia berani bertaruh nyawanya berani bertaruhkan demi
golongannya itu. Nah, jadi di dalam itu tidak semua muslim. Jadi ada orang kafir Quraisy yang mana dia itu adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib, dia ikut terkepung di situ. Di Syi'ibnya. Syi'ib itu tempat wilayah. Nah, orang kafir Quraisy dia itu mengepung semuanya diboikot ekonomi, dan apapun itu mereka itu nggak boleh bertransaksi dengan orang Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib itu. Nah, di situ sampai Bani Hashim mau menyerahkan Nabi Muhammad. Nah, Bani Hashim, keluarganya Nabi, yang mana mereka adalah kekeh, maksudnya itu teguh pendirian dan kuat kesukuannya, dia tidak mau menyerahkan keluarganya apalagi untuk dibunuh. Tidak semudah itu. Mereka rela bertahan, susah makan, rela kelaparan, rela demi keluarganya terselamatkan. Nomor 3, mereka menulis hasil kesepakatan itu dalam selembar kertas, kemudian menggantungkannya di dalam Ka'bah. Nah, jadi ketika sebelum Nabi Muhammad dan keluarganya Bani Hashim dan Bani Al-Muthalib ini, Bani Hashim khususnya itu diboikot, orang kafir Quraisy menuliskan undang-undang boikotnya. Jadi tidak boleh bertransaksi, memberi makan Bani Hashim, jual beli sama Bani Hashim nggak boleh, dan lain sebagainya. Intinya boikotnya ini ditulis dan ditempel di dindingnya Ka'bah. Dan boikot itu berlangsung lama. Nomor 4, peristiwa ini terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian. Jadi setelah Umar dan Hamzah ini masuk Islam, tetap kaum Quraisy ini tetap ingin menghentikan dakwah Nabi dengan berbagai cara. Salah satunya ini diboikot, dan boikot itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Bahkan diriwayatkan di situ pernah saking gak bisanya makan sampai orang-orang yang diboikot itu makan dari kulit pohon. Jadi saking ngenesnya, saking parahnya boikot yang dilakukan oleh kafir Quraisy ini. Nah, suatu ketika ada orang dari Bani Hashim atau Bani Al-Muthalib ini yang pergi ke pasar untuk sekedar membeli makanan. Akan tetapi ada orang kafir Quraisy yang tahu, maka penjualnya itu disuruh menaikkan harganya. Akhirnya harganya dilipat gandakan sampai orang yang membeli tadi, yang diboikot tadi tidak mampu membeli, dan akhirnya kembali dengan tangan kosong. Saking parahnya siksaan yang mereka lakukan. Suatu ketika pamannya Nabi Abu Thalib ini diberitahu oleh Nabi. Jadi Nabi ini mendapatkan wahyu bahwasanya lembaran undang-undang boikot itu telah dimakan rayap. Maka Abu Thalib ini dikasih tahu sama Nabi. Kata Abu Thalib, apakah kamu sudah dikasih tahu sama Tuhanmu seperti itu? Nah, maka Abu Thalib ini datang kepada orang kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy ini datang dan wis boikote intine diselesaikan aja. Nek gak percaya ambillah kertas undang-undang boikot itu. Jadi lihat, kalau dia dimakan rayap, maka bebaskan Bani Hashim ini, bebaskan dari boikot. Akan tetapi kalau dia itu masih ada, masih utuh, maka kami siap menyerahkan Muhammad untuk kalian apakan saja, terserah kalian. Maka kaum kafir Quraisy menerima tantangan itu. Nah, menerima tantangan itu, dan akhirnya kaum Quraisy menuju ke Ka'bah dan kertasnya itu diambil. Ternyata benar, kertasnya itu dimakan rayap, kecuali yang ada lafaz Allahnya. Nah, jadi kaum Quraisy sebagian bukannya langsung rela kalau melepaskan boikot, malah
menuduh dengan tanpa bukti, menuduh bahwasanya oh ini telah disihir sama Nabi. Oh, Nabi ini seorang penyihir sampai ini kertasnya ini dimakan rayap beneran. Jadi ada orang yang tidak terima. Akan tetapi ada orang yang membela Nabi. Jadi ada orang dari beberapa kabilah itu yang membela Nabi, membela Bani Hashim, dan akhirnya pemboikotan itu bisa selesai. Dan itu waktunya kurang lebih selama sekitar 3 tahun. Boikot yang dilakukan kepada keluarganya Nabi. Pertanyaan: kapankah orang-orang kafir Quraisy mengambil keputusan untuk membunuh Nabi? Nah, jawabannya yaitu setelah agama Islam menyebar berbagai golongan di berbagai golongan itu. Pertanyaan selanjutnya, apa yang mereka perbuat terhadap Nabi? Nah, jadi mereka memboikot Nabi di Syi'ib. Apakah yang mereka sepakati, yaitu perjanjian untuk tidak akan mau berdamai kecuali bila keluarga Nabi mau menyerahkan beliau untuk mereka bunuh. Seperti itu. Kemudian pertanyaannya selanjutnya, apakah mereka menjadikannya sebagai sebuah perjanjian? Ya, mereka memiliki perjanjian. Pada tahun berapakah peristiwa itu terjadi? Di sini disebutkan bahwasanya peristiwa itu terjadi pada tahun ke-7 dari tahun kenabian. Ringkasan: ketika agama Islam telah menyebar, orang-orang kafir Quraisy mengepung Nabi, keluarga dan para sahabatnya di Syi'ib. Mereka menahan bahan makanan dan bersepakat untuk membunuh Nabi. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah pembahasan bab 26 tentang terkepungnya Nabi dan keluarganya. Nah, yang hikmah yang dapat kita ambil yaitu bahwasanya kita sebagai seorang muslim harus mau meneladani kisah tentang pemboikotan Nabi ini, tentang terkepungnya keluarga Nabi ini. Mengapa? Karena betapa kerasnya ancaman-ancaman dan teror-teror yang dilakukan kaum Quraisy kepada kaum muslim. Dan betapa bersabarnya orang-orang muslim, terutama Nabi itu, demi menegakkan agama Islam dan memegang keimanan pada Allah. Jadi keimanan para sahabat ini luar biasa. Jadi mereka rela bertahan, tidak makan, susah minum, dan susah apapun itu selama hampir 3 tahun. Bahkan sebelumnya juga mendapatkan siksaan. Itu mereka rela demi apa? Demi agar terjaganya keimanan mereka kepada Allah dan Rasul. Karena kalau Allah sudah memberikan keimanan di dalam hati seseorang, insya Allah orang itu akan tetap kuat di dalam hatinya, tertanam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka para sahabat itu contohnya, mereka rela bersusah payah demi apa? Demi menjaga keimanan mereka. Karena mereka percaya memang tiada Tuhan selain Allah. Dan sebelumnya mereka menyembah berhala. Dan ketika itu mereka diberikan hidayah oleh Allah dan kuat iman. Sekarang ini yang kita lakukan, apalagi kita ini harus bersyukur menjadi seorang muslim. Nah, kita di sini menjalankan ibadah kita, melakukan aktivitas kita dengan mudah. Bahkan terhitung sangat mudah jika dibandingkan dengan para sahabat dulu. Ketika menjaga keimanan mereka, ketika menjaga keislaman mereka, mereka rela susah payah. Nah, kita seyogianya harus bersyukur. Dengan cara apa? Dengan cara bersyukur dengan lisan maupun dengan perbuatan. Jadi kita menggunakan waktu kita sebaik mungkin dan lain sebagainya. Nah, jadi kita bisa mengambil pelajaran dari bagaimana
para sahabat ini tetap mau susah payah demi memegang keimanan mereka. Nah, jadi mudah-mudahan kita dikokohkan dalam keimanan kita, semakin diteguhkan dalam kepercayaan kita kepada Allah, dan semakin diberikan rasa cinta kepada Nabi. Nah, jadi kita mendoakan Nabi dan para sahabat-sahabat dahulu, karena mereka semua yaitu menjaga, benar-benar menjaga, berusaha menjaga keislaman mereka, bahkan pada sampai sekarang ini Islam itu bisa terus disebarkan. Nah, itu adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada bab 26 ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Adapun kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.